Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Ridul Jannah di mana saya berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ibu, para bapak yang hadir di kajian yang berbahagia ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membawakan satu judul yang sangat urgen untuk dipahami oleh para orang tua sebagai bapak, sebagai ibu, dalam berperan sebagai pendidik untuk putra-putri. Demikian juga kepada seluruh kaum muslimin, para mudaris, mudarisah yang berperan dalam dunia pendidikan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu hubungan atau relevansi antara pendidikan dan fitrah manusia atau fitrah anak. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dalam Islam atau pendidikan dalam penilaian kita sebagai manusia, pendidikan itu dikatakan dalam Islam fardhatul Islam, daruratul insaniyah, masiriyah. Pendidikan adalah merupakan kewajiban dalam Islam. Yang dimaksud pendidikan merupakan kewajiban dalam Islam, bahwa setiap individu muslim dituntut untuk belajar, dituntut untuk memiliki pengetahuan terhadap agamanya, mendalami agamanya, dan pengetahuan yang berkaitan dengan skill hidup di dunia untuk bisa berinteraksi hidup di dunia sebagai hamba Allah, untuk
mengabdikan diri kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi, yang tujuan Allah menciptakan kita adalah mengabdikan diri kepada Allah dan memakmurkan dunia ini. Maka sudah barang tentu untuk menunaikan dua tugas itu, tugas kita sebagai hamba Allah dan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia harus memiliki kompetensi keilmuan untuk menjalaninya. Maka belajar dalam Islam adalah merupakan faridatul Islam. Dengan itu ayat yang pertama turun, yaitu 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat yang pertama turun dengan kalimat Iqra, bacalah. Demikian juga mengadakan lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan yang tentunya yang terstruktur seperti hari ini, lembaga pendidikan yang bermutu sebagai sarana manusia mengembangkan pengetahuannya, sebagai sarana manusia membina akhlak, karakter, dan sebagai sarana bagi manusia membangun skill, kemampuan hidup, adalah merupakan fardu kifayah. Dalam arti kaum muslimin mesti ada yang menunaikan tugas untuk adanya lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan itu dalam bentuk masjid atau madrasah, pesantren, atau lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun sebagai kebutuhan manusia, maka ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau satu ruang lingkup manusia, kaum muslimin, tidak mengadakan satu kegiatan untuk mendidik manusia, baik yang berkaitan dengan pendidikan tentang nilai-nilai agamanya atau kemampuan untuk dunianya, maka itu berdosa. Maka dikatakan pendidikan itu adalah faridatul Islam. Kemudian pendidikan dalam Islam dianggap sebagai daruratun insaniyah, masiriyah. Pendidikan itu merupakan kebutuhan manusia. Jadi manusia ini memerlukan proses pendidikan. Dan manusia ini akan selalu berinteraksi dengan pendidikan. Bahkan pendidikan dalam Islam, darurohnya, urgennya, itu lebih butuh dari makan dan minum. Jadi butuhnya manusia kepada pendidikan, kepada pendidik, artinya orang-orang yang mendidik, itu lebih butuh dari makan dan minum. Dan pendidikan itu bagi manusia dibutuhkan sepanjang hayat. Artinya dalam kurun perjalanan hidup manusia, manusia sangat butuh untuk belajar. Oleh sebab itu pendidikan dalam Islam adalah pendidikan sepanjang hayat, pendidikan selama hidup. Ada dalam kata-kata, dan ini bukan hadis, kata-kata yang sering diungkapkan tapi bukan hadis, dan jangan dinisbatkan kepada Rasul dengan mengatakan qala Rasulullah.
Tapi sering dikatakan tentang ilmu, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai dibuai sampai ke liang lahat. Menunjukkan bahwa manusia butuh ilmu, butuh pendidikan sepanjang hayat. Bahkan para ulama membahas tentang langkah pendidikan dalam Islam itu ditentukan sebelum pernikahan. Jadi pendidikan dalam Islam itu dibahas, langkah-langkah pendidikan itu sebelum pernikahan. Bagaimana langkah pendidikan sebelum pernikahan? Yaitu ikhtiar zaujah wa ikhtiar zauj, memilih calon istri, memilih calon suami. Artinya langkah yang utama dan pertama untuk pendidikan anak bagi seorang laki-laki hendaklah memastikan calon istrinya calon yang baik, solehah, ya, memiliki karakter kelembutan, punya perhatian, diprediksi tidak mandul, karena berkaitan dengan masa depan pendidikan. Demikian juga seorang wanita atau keluarga perempuan, seorang bapak, seorang ibu boleh menolak laparan seseorang yang diprediksi tidak akan baik untuk jadi suami anaknya gitu. Memilih yang baik. Maka ini langkah pertama. Bahkan dalam Islam itu pendidikan itu diawali dengan doa ketika berjima. Pendidikan dalam Islam itu begitu luas. Berdoa ketika akan berjima. Pemilihan nama ketika lahir, nama yang isinya tafaul, nama yang menginspirasi, namanya nama yang baik, menyebutkan nama nabi, nama tokoh soleh, dengan sebuah harapan anak kita seperti itu. Bahkan sebagian para ahli bahwa setelah ditiupkan ruh bayi itu telah berfungsi pendengarannya, maka dianggap baik ketika hamil dibacakan Quran. Jadi menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam itu sangat penting karena dibangun sampai sebelum pernikahan. Bahkan orang mukmin itu diajari sampai ketika sakratul maut. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Sampai orang yang sedang sakratul maut dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu gambaran minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis tapi maknanya benar gitu. Artinya sebuah kata-kata mutiara yang benar. Tapi jangan dikatakan qala Rasulullah gitu. Bahwa ini benar gitu maknanya. Jadi pendidikan itu sangat urgen dalam Islam. Karena merupakan kebutuhan hidup. Bahkan kebutuhan kepada pendidikan itu lebih butuh dari makan dan minum. Untuk apa pendidikan di dalam Islam? Pendidikan di dalam Islam, kalau ingin kita sederhanakan, pendidikan di dalam Islam itu walaupun dengan seluas pembahasan para ulama tentang pendidikan,
di dalam Islam dibahas dengan begitu luasnya. Tapi pendidikan di dalam Islam punya tujuan yang sangat agung, di mana pendidikan di dalam Islam tujuan utamanya membangun manusia sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia itu pada intinya ada dua. Jadi hikmah Allah menciptakan manusia ada dua. Yang pertama adalah tahqiqu ubudiyati lillah, ikhlasi ubudiyati lillah. Bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah kepadaku. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian aku perintah kecuali agar kalian mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan taat, mengikhlaskan din kepada Allah. Itu tujuan utama manusia diciptakan. Maka demikian juga tujuan pendidikan dalam Islam adalah dalam rangka membentuk manusia sebagai hamba Allah. Jadi tujuan dari pendidikan ini membimbing, ya, mengarahkan, membina manusia agar mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang dalam kata lain beriman, bertakwa, yaitu agar manusia al-khudu wa tadallul li ahkamillahi asyariyah wal kauniyah, yaitu dalam kata lain menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, yang mereka tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah secara kauni dan ketetapan Allah secara syar'i. Jadi dikatakan dalam istilah kalimat lain membangun insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna ini adalah manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Manusia yang memiliki akhlak yang mulia, manusia yang menciptakan kemanfaatan untuk sesama manusia, semua makhluk, dan mampu berinteraksi dengan alam semesta dengan baik. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia secara global, manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi artinya manusia berperan sebagai pemimpin di muka bumi dengan tujuan untuk memakmurkan bumi dengan syariat Allah, yaitu imaratud dunya bi syariatillah. Manusia berada di muka bumi ini dengan satu hikmah untuk memakmurkan dunia dengan syariat Allah. Maka oleh sebab itu dengan hikmahnya Allah menciptakan fitrah, yaitu potensi pada manusia berupa fisik, berupa akal, berupa hati,
untuk mengelola alam semesta ini, yaitu dengan kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Sabbihis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada. Artinya Allah menyempurnakan penciptaannya dari sisi penciptaan postur tubuh manusia sempurna. Kemudian manusia diciptakan di dalamnya yang dinamakan hawa nafsu, motivasi, kemampuan intelektual. Untuk apa? Untuk bisa memakmurkan alam semesta ini dengan syariat Allah. Nah, pendidikan Islam yang agung ini bertujuan untuk dua ini. Kemudian berikutnya kita jelaskan setelah kita tahu tentang urgensi pendidikan dalam kehidupan manusia. Maka harus kita paham bahwa kedua orang tua kita sebagai orang tua itu memiliki peran utama untuk mendidik anak. Memiliki peran utama untuk mendidik manusia. Adapun lembaga pendidikan itu sebagai sarana yang kedua untuk mendidik manusia. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka peran orang tua untuk mendidik anak itu peran pokok, peran yang paling urgen. Sehingga sering dikatakan al-ab huwa al-muallimul awal wal hiya al-mudarrisatul ula. Bapak adalah guru pertama dan ibu adalah merupakan guru pertama. Wal baitu hiya madrasatul ula. Dan rumah merupakan lembaga pendidikan pertama. Para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa, jadi pendidikan itu bagaimana para bapak, para ibu, pemirsa meletakkan batu pertama ketika kita mendidik anak. Jadi bagaimana kita meletakkan batu pertama dalam mendidik anak. Sekolah adalah pendidikan lanjutan atau pihak kedua dalam pendidikan. Di negara manapun, ketika peran orang tua dan peran rumah tidak sejalan dengan konsep pendidikan yang dinamakan sekolah, maka dipastikan pendidikan itu jauh dari kata bermutu, jauh dari kata sukses. Bahkan kemungkinan kegagalan meraih hasil dari pendidikan anak satu bangsa itu disebabkan tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada relevansi antara pemikiran pendidikan dalam rumah dengan pendidikan di sekolah. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menjelaskan tentang hubungan fitrah manusia dengan pendidikan. Jadi hubungan pendidikan dengan fitrah manusia, atau dibalik hubungan fitrah manusia dengan proses pendidikan. Dalam kata singkat, pendidikan tidak akan dikatakan bermakna dan pendidikan tidak akan menghasilkan manakala para pendidik itu
tidak faham akan fitrah manusia gitu. Jadi proses pendidikan itu tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali para pendidik, baik itu orang tua atau kiai atau ustadz atau guru, manakala ia tidak memahami hakikat fitrah manusia itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena memang proses pendidikan itu telah ditakdirkan Allah sesuai dengan fitrah manusia. Maka satu konsep, baik itu konsep dalam bentuk hukum, artinya konsep dalam bentuk hukum ini seperti hukum dalam negara yang tidak selaras dengan ketetapan Allah, pasti akan terjadi kerusakan. Makanya hari ini begitu rusaknya kedudukan dunia, begitu rusaknya tentang kehidupan manusia bernegara. Kenapa? Karena hukum-hukum yang dipakai oleh manusia hari ini itu tidak sejalan dengan hukum yang ditetapkan Allah. Yang Allah Maha tahu tentang penciptaan manusia, yang Allah Maha tahu tentang apa yang manfaat untuk manusia. Ketika manusia tidak menjalankan hukum Allah, maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini hari ini. Demikian juga pendidikan dan proses pendidikan dan cara kita mendidik yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, maka pendidikan itu tidak akan menghasilkan. Ya. Fitrah manusia, kalau kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejumlah ayat, yaitu surah Rum ayat 31, Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, yaitu Islam, dinut tauhid, Islam agama tauhid yang Allah telah memfitrahkan. Artinya Allah Ta'ala telah memfitrahkan kepada manusia. Fitrah apa? Fitrah untuk menerima Islam, fitrah untuk menerima tauhid, fitrah iman, fitrah tauhid, fitrah iman, fitrah Islam. Dalam arti yang dijelaskan oleh para ulama secara singkat, saya ringkas, bahwa Allah Ta'ala telah menginstal berupa anugerah untuk manusia kecenderungan untuk menerima iman, yaitu meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya, yaitu Allah. Bahwa manusia menerima bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu namakan fitrah iman, fitrah tauhid. Jadi fitrah iman, fitrah tauhid. Fitrah Islam artinya bahwa pada diri manusia
ada satu kecenderungan yang diciptakan Allah untuk menerima semua bentuk-bentuk kebaikan dan untuk melakukan bentuk-bentuk kebaikan. Jadi situ dikatakan fitrah iman, fitrah akhlak yang baik, fitrah kecenderungan kepada yang baik itu ada pada diri manusia. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 172 ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika ditanya di alam rahim bahwa Allah berfirman, bukankah aku adalah Rabbmu dan ilahmu? Maka manusia mengatakan bala syahidna, kami mengakui. Jadi dasar manusia itu asalnya adalah memiliki fitrah iman, fitrah Islam, fitrah tauhid, fitrah cenderung kepada bentuk kebaikan. Bentuk kebaikan ini empati, menolong, tidak menyakiti orang, itu fitrah manusia asalnya. Dan baginda Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu an yuwahidanihi aw yunasirani aw yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah kemudian terkontaminasi jadi rusak karena kedua orang tuanya, bapak ibunya menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Digambarkan dalam potongan hadis adalah seperti anak kambing atau anak unta atau anak kuda atau yang lain dari binatang yang lahir dalam keadaan sehat, kemudian setelah itu barulah binatang itu sakit dengan semua pengaruh lingkungan karena ada bakteri atau ada apa, tapi asalnya adalah bersih. Maka demikian juga manusia dilahirkan dalam keadaan iman, condong kepada kebaikan, itu adalah fitrah manusia. Dan demikian fitrah manusia ini meliputi apa-apa yang di dalamnya adalah fitrah bakat. Fitrah bakat adalah nilai-nilai kemampuan yang Allah berikan kepada setiap individu manusia. Ya, kemampuan bakat untuk melakukan sesuatu. Sehingga Allah Ta'ala menciptakan kesempurnaan fisik fitrah ini. Ya. Apa hubungan fitrah dengan pendidikan? Fitrah ini tadi dikatakan adalah penciptaan awal, kondisi awal, kondisi alami. Jadi penciptaan awal, kondisi awal, kondisi alami yang Allah anugerahkan untuk manusia berupa condong untuk mentauhidkan Allah, beriman, menerima Islam, condong kepada kebaikan, berbudi pekerti luhur yang mencakup di dalamnya empati, menolong, kasih sayang. Dan berikut di dalamnya adalah fitrah bakat, kemampuan-kemampuan yang Allah Ta'ala berikan, yang semuanya itu bisa dikembangkan. Maka fungsi pendidikan ketika dikaitkan dengan fitrah, pendidikan pada intinya memiliki dua fungsi utama. Jadi adanya proses pendidikan baik dilakukan oleh individu, seorang bapak, seorang ibu, atau dalam konsep yang terstruktur, yang di situ ditentukan kurikulumnya, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Maka fungsi pendidikan itu memiliki dua fungsi utama. Jadi untuk apa pendidikan ini?
Pendidikan ini adalah berfungsi untuk apa? Untuk menjaga fitrah salimah. Jadi himayah alal fitrah, al-muhafadzah alal fitrah. Fungsi pendidikan ini berfungsi menjaga istiqomahnya fitrah, menjaga fitrah salimah. Jadi si pendidikan ini berfungsi menjaga agar fitrah manusia tidak melenceng. Ya. Jadi yang tadinya umpamanya adalah iman kok jadi ateis. Yang tadinya lemah lembut jadi kasar. Yang tadinya empati jadi jahat. Maka fungsi pendidikan adalah menjaga fitrah itu agar tetap utuh. Yang kedua, tanmiyatuha wa taqwiyatuha. Fungsi yang kedua, pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan dan menguatkan fitrah itu, sehingga manusia itu akan sampai kepada kesempurnaan nilai kepribadian yang sempurna sebagai manusia, insan kamil gitu. Pendidikan. Maka oleh sebab itu proses pendidikan Islam harus memahami terdahulu fitrah itu, konsepnya itu, prinsip pendidikan Islam. Di proses pendidikan Islam itu diawali kita, para bapak, para ibu, pemirsa, paham dulu tentang fitrah manusia. Nah, secara singkat, karena waktunya tidak memungkinkan untuk memperdalam sangat dalam, ya, paham sederhananya dulu. Bahwa para ahli mengatakan ada 8 dimensi fitrah manusia. Jadi ada 8 dimensi fitrah manusia. 8 dimensi fitrah manusia yang wajib dipahami, diketahui oleh setiap pendidik, baik pendidik itu dikatakan sebagai orang tua atau yang bertugas dalam lembaga pendidikan, ustadz, mudarris, mudarrisah, muallim, muallimah. Dan bagaimana hubungannya dengan pendidikan itu? Pendidikan identik juga humanistik, holistik. Jadi pendidikan itu dikatakan berbasis fitrah, itu holistik, berbasis humanistik. Apa yang dimaksud dengan pendidikan holistik? Pendidikan holistik adalah pendidikan yang utuh, menyeluruh, yaitu pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi pendidikan yang membangun karakter, akhlak, budi pekerti, moral, norma kehidupan. Dan pendidikan yang membangun, membina manusia agar punya skill hidup. Dalam arti para ibu, para bapak mendidik anak bukan semata-mata bertanya tentang berapa nilai. Bahkan juga bukan semata-mata orang itu hafal, seperti hafal Al-Quran. Kita tahu hafal Al-Quran punya keutamaan. Tapi hidup manusia sudah barang tentu tidak hanya sampai kepada hafalnya, tapi dituntut bagaimana Al-Quran itu diimplementasikan dalam kehidupan.
Sehingga Nabi SAW ketika ditanya ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW, kana khuluquhul Quran, yang dalam arti dari pengetahuan menjadi budi pekerti. Ya, itulah yang dinamakan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan moral, membangun emosional yang benar, yang wajib. Yang ketiga, pendidikan itu mencakup membangun manusia agar punya skill hidup. Skill hidup ini kan sesuatu yang bisa menghasilkan nilai untuk kehidupan kita. Karena manusia punya skill itu untuk mencari nafkah. Jadi orang punya skill untuk mencari nafkah. Jadi petani, peternak, tukang kayu, tukang apa saja orang. Makanya jadi bapak yang salah, termasuk yang ada di depan saya ini semua, antum jadi bapak yang salah, yang hanya mengajarkan suruh menghafal anak di rumah dan menjadi bapak yang gagal kalau tidak mengajarkan skill hidup. Orang yang kaya bapaknya, anaknya tidak akan jadi kaya ketika bapaknya itu tidak tahu bahwa dia jadi kaya karena punya skill. Dan dia tidak mengajarkan anaknya untuk punya skill. Itu salah satu kegagalan konsep pendidikan kita di Indonesia dan cara pandang umat Islam melihat pendidikan. Jadi pendidikan itu holistik. Dalam arti, dalam bahasa Arabnya adalah mutakamilah mutawazina. Pendidikan yang universal dan berseimbang. Ya, jadi artinya ada skill. Kemudian pendidikan holistik nanti berbasis fitrah yang akan saya jelaskan di ujungnya, yaitu apa? Pendidikan yang seimbang antara intelektual, emosional, dan fisik. Kenapa? Karena pendidikan yang tidak menyeimbangkan tiga ranah tadi, itulah yang akan menyebabkan kerusakan dalam moral, emosional, dan anak-anak kita. Contoh, kenapa kita harus memperhatikan fisik anak? Kesehatannya, apa yang diminum, apa yang dimakan, kesehatan fisiknya, kesehatan jantungnya, kesehatan ginjalnya. Karena dimungkinkan anak-anak kita akan lebih dekat umurnya. Tidak sedikit hari ini lihat ke berbagai rumah sakit, anak kita yang penyakit ginjal umur di bawah 15 tahun. Penyakit gula di bawah umur 15 tahun. Stroke di umur di bawah 15 tahun. Kenapa? Karena kita tidak menganggap pendidikan fisik adalah bagian dari pendidikan. Kedua adalah pendidikan emosional. Membangun tentang emosinya. Membangun tentang nilai-nilai moralnya. Kenapa? Karena dimungkinkan orang yang punya nilai kecerdasan tapi moralnya tidak dibangun dan fisiknya tidak dibangun, tidak sedikit orang koslet karena pinter, gila, ketidaksebilan. Karena kita memandang pendidikan itu keliru. Dan begitu banyak orang bikin sekolah tapi tidak paham tentang apa struktur manusia gitu, yang harus dipahami. Yang di-share dapat perlombaan, yang di-share itu aja. Padahal orang yang dapat perlombaan belum tentu bisa sukses hidup, karena dia tidak punya emosional yang kuat, tidak mampu bertanding, tidak punya empati. Dari kecil udah bertanding dan selalu dia ingin bertanding dengan orang.
Di situ mungkin ada nilai-nilai jahat bagaimana kita menghancurkan orang lain. Nah, itu pendidikan ya. Karena harus holistik. Jadi seimbang. Sehingga kita lihat sebagian para sahabat, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, ada di antara mereka mengatakan, aku tidak puasa sunnah jika puasa itu melemahkan hafalanku. Menunjukkan intelektual itu perlu fisik yang kuat. Untuk menjaga kestabilan berpikir itu perlu fisik yang kuat. Untuk intelektual yang baik butuh emosional yang kuat. Abu Hurairah mengatakan, aku tidak sholat malam karena aku menghafalnya di waktu malam, dan aku sering memperbanyak sholat siang, sholat duha. Itu menunjukkan para sahabat pun tahu tentang kestabilan diri. Dan ini dinamakan dengan holistik. Holistik. Humanistik, artinya humanistik itu sama. Pada intinya adalah pendidikan yang menilai bahwa manusia makhluk yang punya keunikan. Punya nilai jasad, punya nilai ruh, dan punya nilai akal, intelektual, ruh, emosional, fisik. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan manusia karakternya. Istijal, manusia itu punya syahwat. Manusia itu adalah manusia yang bermasyarakat, dikatakan insan, dikatakan bashar, dikatakan annas dalam Quran. Yang apabila pendidik tidak mengetahui tentang struktur manusia, komponen-komponen yang ada pada manusia, dalam arti komponen tubuh, struktur tubuh, baik struktur dalam bentuk fisik atau dalam struktur yang dinamakan rohani manusia, maka pendidikan tidak akan relevan dan tidak mampu untuk bagaimana mengembangkan manusia itu sendiri, dan itu akan terjadi kekeliruan. Nah, sebagian para ahli mengatakan pada manusia ada 8 kekuatan, dinamakan fitrah. Ada 8 fitrah. Jadi bawaan asli, bawaan yang Allah telah ciptakan. Nah, fitrah ini yang pertama adalah fitrah iman, fitrah tauhid, fitrah Islam. Jadi definisi yang pertama adalah fitrah tauhid, fitrah Islam. Dalam arti kita meyakini bahwa manusia yang lahir telah diinstal Allah memiliki kecenderungan siap untuk menerima tentang iman, tauhid, dan Islam. Muhayya. Jadi perangkatnya telah ada, Pak. Jadi perangkatnya telah ada. Maka pendidikan, untuk apa pendidikan ini? Pendidikan ini berfungsi bagaimana menjaga fitrah itu dan bagaimana mengembangkannya. Maka berarti sejak lahir tadi, untuk menjaga fitrah iman ini, pilihlah calon suami yang baik, calon istri yang baik. Awali dengan berdoa ketika akan berjima. Ketika lahir ditahnik, dikasih nama yang baik, diakikahi. Bagaimana orang tua mengenalkan tentang nilai-nilai iman? Perdengarkan Quran, kenalkan nama-nama Allah, kenalkan nilai-nilai Islam sejak kecil. Terus itu kan ya, sederhana. Buat lingkungan yang di situ mengajarkan akidah yang lurus. Buat kegiatan yang menjaga itu semua oleh orang tua. Ya. Kalau udah dalam lingkup pendidikan berarti dibikin kurikulumnya, bagaimana mengajarkannya. Itu sederhana yang pertama. Yang kedua,
fitrah belajar dan bernalar. Apa yang dimaksud dengan fitrah belajar dan bernalar? Fitrah belajar dan bernalar, di mana Allah pun telah memberikan dasar pada diri manusia beberapa komponen untuk belajar. Jadi beberapa komponen untuk belajar. Satu, Allah menciptakan 4 unsur. As-sam'u, al-basaru, ya, an-nafsu wal aqlu, atau dikatakan ruh wal aql. Ada 4 komponen. Apa? Pendengaran, penglihatan, hati, ruh, dan akal. Inilah yang dikenal oleh para ulama adawatul iman. 4 komponen yang merupakan perangkat orang untuk mengakses pengetahuan. Pendengaran, penglihatan, hati, akal. Nah, oleh sebab itu antum, saya, guru, ketika antum akan memberikan sesuatu kepada anak, baik itu antum menginstal pengetahuan, knowledge, intelektual, atau menyentuh dalam bentuk ranah afektif, moral, ataupun kita akan memberikan kemampuan, artinya melatih anak. Pakai apa? Pasti pendekatannya pendengaran, penglihatan. Contoh, antum ingin anak ini terbiasa dengan bahasa baik. Anak berinteraksi dengan lemah lembut. Gampang, perdengarkan aja setiap hari bahasa antum ke istri baik. Gampang antum laksanakan saja atau tampakkan interaksi antum dengan istri dengan bahasa baik. Oh begitu ya, kalau ngomong dengan orang, menyapa dengan yang lain cukup. Contohnya, kenapa? Karena pendengarannya mengakses, penglihatannya apa? Mengakses. Tapi berhubung antum pahamnya pendidikan itu ngasih ceramah, itu yang salah. Padahal nilai ceramah itu tidak seberapa ketimbang nilai yang didengar dan dilihat. Karena anak umur di bawah 10 tahun lebih dari motorik. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, sensor motoriknya lebih kuat itu. Ini contoh aja ya. Jadi fitrah belajar ini Allah telah memberikan perangkatnya, satu. Kedua, Allah memberikan kudroh kepada manusia, satu kemampuan dalam manusia, semuanya ada. Kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk bertafakur, kemampuan untuk mencari solusi. Dan itu udah ada dari sejak kecil anak. Coba aja antum, anak sejak kecil udah berpikir kalau naik yang tinggi, naik apa dulu, dia dilihat ya, benar gak? Tangga dulu, berpikir ya, cari solusi sejak kecil gitu ya. Mau turun, ada nggak anak yang turun kepalanya dulu? Turun ke belakang ya, kakinya. Berarti sejak kecil anak itu udah mencari solusi, berpikir. Nges gede, tara gitu. Kenapa? Karena mungkin rusak sistem pendidikannya. Nanti saya akan jelaskan kenapa terjadi kerusakan. Anak sejak kecil bertanya, Pak mau kemana, ini apa Pak, Bu ini apa. Jadi kemampuan imajinasi, kemampuan bernalar telah ada dalam anak. Nah pendidikan menderek kan gitu. Pendidikan itu mengeksplor itu, membangun dari sejak kecil kerangka berpikir, solusi, kegiatan-kegiatan. Tapi dimungkinkan
fitrah belajar dan fitrah bernalar melemah, bahkan anak tidak mau lagi belajar gitu. Ya kenapa? Anak antum, anak saya ini selesai SD mau ke SMP mogok gitu. Dari SMP mau ke SMA di pesantren mogok. Duh Pak, nggak mau belajar. Ya, banyak kan ya anak yang ngedrop. Kuliah baru semester 1 berhenti. Ya, kenapa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak ngedrop atau hilang gairahnya atau bahkan ingin berhenti belajar. Banyak problem yang menimbulkan itu. Satu, problem rumah tangga gitu. Perceraian, konflik suami istri gitu. Makanya tadi kan pendidikan itu diawali suami istri mawaddah warohmah. Itu angka awal kan itu ya. Yang kedua, kurang respon orang tua, ya benar gak? Nggak pernah kita merespon anak gitu. Nggak pernah kita duduk dengan anak. Nggak pernah kita diskusi dengan anak. Nggak pernah kita mengapresiasi anak. Sifat orang tua yang acuh tak acuh dengan anaknya gitu. Padahal para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam dunia pendidikan peran bapak walaupun peran ibu sangat besar, tapi tetap untuk membangun kejiwaan anak adalah bapaknya gitu, yang secara utuh gitu. Yang ketiga, ini catat ya, banyak penelitian yang mengatakan anak adalah korban obsesi orang tua gitu. Jadi anak korban obsesi orang tua. Apa yang dimaksud anak korban obsesi orang tua? Setidaknya ada 3 berdasarkan penelitian para ahli pendidikan. Pertama, karena antum para ibu para bapak tidak mempelajari minat, bakat, kemampuan anak. Jadi anak disuruh kemampuannya begini, kamu pilih kuliah ini, kamu harus kuliah itu, kamu harus hafal ini. Tapi kita tidak mempelajari anak kita sendiri itu. Sejauh mana kemampuannya, sejauh mana bakatnya, apa minatnya. Banyak di antara orang tua yang memaksa anaknya, sementara anaknya pinginnya ini gitu ya. Lalu anak mengatakan, saya belajar ini kepaksa, tidak dalam ekspektasi saya, bukan cita-cita saya, bukan kemauan saya tidak mampu ini gitu. Banyak. Jadi karena orang tua tidak mendeteksi dulu. Yang kedua yang dimaksud obsesi begini. Contoh, antum dulu cita-cita ingin jadi dokter, tapi tidak kesampaian. Sugan we ku budak mah cenah gitunya. Gitu. Barangkali sama anak saya gitu. Makanya dia mendoktrin anaknya harus jadi dokter. Ada bapak yang dulu cita-citanya ingin jadi tentara atau polisi. Dia berkata, sugan we atau anak saya jadi tentara atau polisi. Ketiga, saya dulu pesantren tidak sampai jadi kiai.
Sugan we atuh ari budak mah gitu. Bagus itu semua ya, bagus-bagus saja. Kalau sekedar kita punya cita-cita. Tetapi ketika kita itu tidak menselaraskan dengan minat dan bakat anak, maka itu obsesi yang bukan cita-cita yang sebenarnya gitu. Kenapa? Karena akan terjadi pemaksaan kepada anak, bahkan pemboliman kepada anak gitu. Nah di sini orang tua harus bijak ya, harus bijak. Harus bijak. Ya. Ini salah satu pengaruh dari orang tua. Ya. Orang tua. Yang ketiga, ini sama sekarang di dunia pendidikan. Kita tidak menembeng diri kita dengan kemampuan anak. Maksudnya gini, kalau antum dijadikan seseorang untuk belajar, kemudian dengan satu keinginan yang tinggi, kita memaksa anak dengan konsentrasi kepada intelektual, tapi tidak punya konsentrasi kepada fisik dan emosional anak. Nah ini masalah Pak. Sebagaimana kita akan lihat nanti di bawahnya. Jadi artinya banyak di antara kita orang tua yang menggambarkan pendidikan itu digambarkan dalam nilai yang kita lihat dalam secari kertas yang dinamakan ijazah atau rapot. Kita menganggap anak yang nilainya baik itu adalah anak yang sukses belajar. Padahal di dunia pendidikan hari ini yang masih dipertanyakan bahwa penilaian yang ada di rapot ataupun di ijazah itu tidak dianggap sebagai nilai autentik. Kenapa? Karena tidak menilai seluruh kecerdasan anak. Karena tidak mampu menilai semua kemampuan anak. Bukan berarti tidak boleh ada nilai. Sah-sah saja dilakukan itu, tapi cara pikir kita terhadap anak, bahwa para bapak, para ibu harus tahu anak itu beragam kemampuannya, anak itu beragam bakatnya, anak itu beragam skillnya. Maka yang dinamakan emosional anak, moral anak, nilai integritas anak, nilai skill anak itu terkadang tidak bisa digambarkan dengan nilai yang ada di rapot itu. Maka untuk orang tua tidak boleh pesimis dan tidak boleh berlebih ketika anak kita di sebuah lembaga pendidikan mendapatkan nilai itu. Kenapa? Karena hari ini penilaian-penilaian itu belum autentik. Oleh sebab itu dalam dunia nyata kita melihat begitu banyak orang-orang yang dikisahkan nilainya tidak seberapa dalam nilai bagian kecil akademik, itu menjadi orang yang susah di tengah lapangan. Kenapa? Karena ketika sekolah, orang tuanya dan guru tidak mendeteksi bakat-bakat yang ada pada anak itu dan terlalaikan. Nah oleh sebab itu teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, kita harus bijak di situ. Bahwa pada anak ada senilai bakat yang kita bisa install, kita kembangkan. Kemudian kenapa fitrah belajar ini dan fitrah bernalar menjadi ngedrop atau anak tidak mau lulus sekolah? Banyak. Itu kalau di sekolah, pertama
Karena kita di Indonesia terlalu banyak materinya. Dan guru memaksa nilainya harus sama gitu. Kedua, terlalu padat materinya. Ketiga, guru tidak menyenangkan mengajarnya. Keempat, anak-anak kita tidak memaknai dari belajarnya. Kernawan aing diajar matematika, kernawan aing diajar bahasa Inggris. Banyak anak-anak yang tidak ngerti itu ketika belajar. Dan ini problem pendidikan kita, problem sekolah kita. Jadi guru itu tidak menyenangkan, mengajarnya monoton, tidak inovasi, tidak kreatif. Makanya dibikinlah sekarang istilah, dan itu udah lama, deep learning. Yang intinya pelajaran yang bermakna. Pelajaran utuh bermakna. Bagaimana? Mindful, meaningful, joyful. Yaitu apa? Guru harus bisa menyampaikan materi esensi. Kenapa? Karena materinya banyak, waktunya sedikit, maka guru harus bisa meracik materi yang memudahkan anak untuk mencernanya, untuk menghafalnya. Anak memaknai, kenapa saya belajar ini? Apa fungsinya belajar? Dinikmati itu. Jadi berbasis masa depan. Anak tahu, saya belajar ini nanti akan bermanfaat untuk ini. Sekarang orang belajar gimana? Belajar tanpa kita sadar untuk apa belajar itu. Kemudian apa? Joyful. Harus enjoy anaknya, menyenangkan. Menyenangkan. Jadi gurunya harus menyenangkan, sistemnya harus menyenangkan, ruangannya harus menyenangkan. Yang dikatakan sekarang adalah ya, sekolah ramah anak itu. Tidak ada bullying, hilangnya bullying. Kalau ada bullying, tadi anak nggak maulah sekolah lagi. Jadi fitrah belajar itu kadang hilang dengan sebab-sebab ini. Nah, oleh sebab itu, memang pendidikan ini satu hal yang sangat diperlukan. Dan pendidikan ini mesti membutuhkan dana yang besar. Jadi pendidikan ini kalau kita ingin baik, membutuhkan dana yang besar. Tapi bukan berarti harus membebani anak bangsa ini, karena negara berkewajiban untuk mencerdaskan bangsa. Ya. Jadi harus hilangnya korupsi, harus hilangnya kolusi. Guru dibayar dengan mahal, ustadz dibayar dengan mahal, ya. Sehingga menjadi guru yang punya visioner, bukan guru bayar gitu kan ya. Nah, ini komposisi yang harus dipahami. Nah, ketiga, fitrah jasmani dan fisik. Fitrah jasmani dan fisik dan fitrah kesehatan artinya kita harus memahami bahwa manusia itu punya fisik dan fisik ini berkembang dan fisik ini punya fungsi dengan pendidikan. Makanya disebutkan dalam hadis khamsun minal fitrah. 5 yang mencakup dalamnya fitrah. Apa katanya? Mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, memotong, mencukur bulu kemaluan, khitan, potong kuku. Disebutkan fitrah. Dan itu semua Islam berbicara jamal, keindahan, keindahan fisik, keindahan itu, kesehatan semuanya. Islam mengajarkan kita untuk
olahraga yang umum, naik kuda, berenang, memanah. Dan semua bentuk olahraga yang dibutuhkan, walaupun bukan hanya yang tadi, fisik manusia. Fisik termasuk falsafah setiap mukmin, memperhatikan apa yang dimakan, memperhatikan apa yang diminum, mana makanan yang menguatkan akal, mana minuman yang menguatkan hafalan. Imam Syafi'i mengajari kita. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, mengajari tentang yang menyehatkan mata, yang menyehatkan akal, dijaga. Makanya sekarang pemerintah kita ada program dari PAUD namanya HI, Holistic Integrity. Holistic Integrity itu apa? Jadi terintegritas dari sisi kesehatan. Anak sejak kecil ya diperhatikan, ditimbang berapa tingginya, diteliti telinganya, diteliti matanya, hidungnya, diperiksa. Kenapa? Karena fungsi telinga, fungsi mata ini fungsi untuk ilmu yang dinamakan jasad kita. Jadi Islam itu sempurna, cuma kita yang tidak mau sempurna dengan Islam ini gitu. Dan tidak memahaminya untuk sempurna. Ya, nilai olahraga, nilai kesehatan itu perlu ya. Untuk apa? Tadi ilmu diserap dengan badan yang sehat. Al-mu'minul qawiyyu khairum minal mudha'if. Dan badan yang sehat, fisik yang sehat berkaitan dengan kesempurnaan ibadah kepada Allah. Benar enggak? Antum sholat nih, coba orang yang kakinya kolesterol, orang yang kakinya asam urat, kunaon eta teu dilipat ketika sujud, heuras euy cenah. Udah keras kakinya, tidak bisa lipat. Kenapa? Kolesterol. Kenapa kamu sholat nyangeyeng? Tahu nyangeyeng bahasa Indonesianya apa? Miring ya. Kenapa? Kakinya asam urat. Ya. Menunjukkan orang yang tidak sehat, ibadahnya tidak sempurna. Kenapa tidak puasa? Asam lambung. Kenapa tidak puasa? Asam lambung. Berarti apa? Pendidikan untuk sehat bagian dari kepentingan ini yang wajib kita perhatikan, karena orang yang tidak sehat berbahaya ya. Ketiga, fitrah yang berkaitan dengan estetika dan bahasa. Estetika itu kemampuan manusia untuk seni, kemampuan berbahasa. Jadi manusia ini juga punya kemampuan imajinasi seni. Kan dari dulu setiap kaum punya kelebihan. Kaum Nabi Su'aib, kaum Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Hud, dan sebagainya. Itu dikisahkan mereka itu memahat gunung-gunung jadi rumah gitu ya. Antum bisa lihat kalau ke Yordania itu ada Petra. Itu di situ lihat ya. Mereka gunung-gunung dipahat yang dari tempat tinggal. Besi dijadikan alat untuk kehidupan, alat untuk berperang. Dan manusia diberikan itu. Sampai manusia sekarang bagaimana membentuk rumah, membentuk masjid dan sebagainya.
Perubahan orang memakai baju, batasannya menutup aurat, tapi keindahannya berbeda. Manusia diberikan Allah Ta'ala punya imajinasi, keindahan. Bahkan kalau anak antum disuruh menggambar, itu ternyata anak itu mampu menggambar laut, menggambar gunung, menggambar ini. Imajinasinya ada, estetikanya ada. Fitrah berbahasa. Berbahasa apa? Anak mulai bisa menyebutkan huruf hijaiyah, abjad, menyusunnya, kata-kata yang baik, menyusun, kata-kata bermakna. Ya, orang-orang mampu membahasakan yang ada dalam otaknya dan ada dalam hatinya menjadi sesuatu. Indah manusia ini. Makanya dibahaslah yang dinamakan literasi. Literasi apa? Baca. Manusia bisa membaca, manusia bisa menyampaikan ide dengan bahasa. Pelajaran. Berarti pendidikan itu bukan hanya mengajarin matematika, mengajari menghafal, bukan. Tapi menderek tadi. Kemampuan berbahasa, keindahan. Berikutnya adalah fitrah individualitas dan sosialitas. Jadi dua mata seperti dua mata uang, dua mata yang bergandengan. Fitrah individualitas artinya individu, di mana setiap manusia punya ciri khas pribadinya, mempertahankan diri. Jadi yang dinamakan egosentris manusia ada, ego untuk jadi dirinya pribadi, membangun individunya. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi pengusaha, saya ingin jadi petani, saya jadi ingin arsitektur umpamanya, punya. Dan setiap orang ingin mengembangkan pribadinya, dan dia bisa memberi manfaat kepada yang lain. Tapi dalam diri manusia juga ada yang dinamakan sosialitas, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak lain, sehingga ada yang dinamakan istilah kolaborasi manusia itu, karena manusia tidak bisa sendiri. Nah, dua fitrah ini mesti ada dalam pembelajaran, mesti ada dalam pendidikan. Makanya di kecerdasan abad ke-21, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Jadi komunikatif, kolaboratif ini dalam bentuk sosial. Jadi bentuk sosial yang ada dalam manusia ini seperti empati, ingin menolong, ingin membantu, selalu ingin mendapat bantuan. Manusia hidup nggak bisa sendiri. Maka kedua komponen ini yang merupakan fitrah manusia itu sejalan. Dan jika terintegrasi dan sejalan dua kekuatan ini, itulah yang akan menjadi manusia yang utuh. Jadi manusia yang utuh. Kan sekarang individu sebagai istri, individu sebagai suami, semuanya punya individu. Karena karakter suami bapak laki-laki ya laki-laki, karakter perempuan ya perempuan sebagai istri. Tapi perlu berkolaborasi sosial di antara keduanya, menghormati sebagai istri, menghormati sebagai suami. Itulah yang dinamakan akan terjadinya mawaddah warahmah. Maka pendidikan Islam ini menciptakan yang dinamakan kedamaian ketentraman alam semesta ini. Kedamaian ketentraman bernegara, kedamaian ketentraman bermasyarakat. Kenapa? Karena setiap individu manusia punya kelebihan pribadinya, plus punya komunikasi yang baik dengan saudaranya, membantu. Dan ini pendidikan Islam yang menunjukkan kesempurnaannya, keagungannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah pendidikan fitrah perkembangan. Fitrah perkembangan dalam arti manusia dalam semua sendi yang tadi tiga, fisik, emosional, intelektual,
itu menerima perkembangan. Jadi punya tahapan, punya perkembangan. Maka orang yang mendidik manusia harus paham terhadap perkembangan itu. Contoh, bapak ibu punya anak di bawah 6 tahun. Dikenal dengan istilah pendidikan dasar paling dasar, PAUD, pendidikan dini, atau TK, Raudatul Atfal dalam bahasa Arab. Maka kita harus tahu perkembangan anak secara fisik, perkembangan anak dalam belajarnya, perkembangan anak dalam komunikasi. Dikatakan di saat itu anak lebih menggunakan sensor motorik dalam belajar. Berarti belajar anak yang umur seperti itu bukan untuk ceramah, bukan untuk berpidato, bukan untuk memberi nasihat anak. Di bawah itu apa? Ya diperkenalkan lewat bermain, diperkenalkan lewat kegiatan, diperkenalkan lewat pendengaran, diperkenalkan lewat penglihatan. Karena anak di skala itu peniru, ulung, dan mampu mengakses pendengaran dan penglihatannya. Ya. Jadi tidak perlu mengajari, nah kalau bicara sama ibu ini ya kalimatnya nggak perlu, karena dia tidak akan mampu untuk itu. Tapi bapak dengan ibu cukup perdengarkan aja. Ketika menyapa istri dengan yang baik, dia akan tahu bahasanya. Bukan diceramahi gitu, anak kecil. Nah jangan ini ya, nggak usah. Ya. Maka Nabi SAW ketika anak itu makan salah, tidak begini, kamu teh makan pakai tangan kiri, kamu teh makan di sana, enggak. Nabi SAW mengatakan, ya bunayya, kul biyaminik, samillah, wa kul biyaminik, wa kul bimayalik. Nah itu. Abu Hurairah meniru sholat malamnya Nabi SAW. Di bawah umur 10 tahun tuh, meniru. Sholatnya seperti apa, wudunya seperti apa, niru. Jadi artinya kalau kita tahu perkembangan intelektualnya. Contoh ngajarin anak tentang matematika. Enggak, anak kecil diajarin 2 tambah 2 4. Enggak begitu. Antum lihatkan aja. Ini ada balok 2 ditambah balok 2, dia akan menghitung 4. Oh 4 itu begitu kan, dilihat. Ya. Nah, ketika kita tidak paham tentang perkembangan anak, itu pasti akan keliru ketika kita berinteraksi dengan anak gitu. Jadi fisiknya berkembang, emosinya berkembang, dan intelektualnya berkembang. Maka ilmu yang disampaikan kepada anak harus sesuai dengan perkembangannya. Perkembangan fisiknya, perkembangan intelektualnya, perkembangan emosionalnya. Nah berikutnya, fitrah seksual, seksualitas cinta. Ya. Dalam arti manusia itu diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dua. Yang pertama adalah bentuk biologis, hasrat, dan itu manusia yang sehat ya. Hasrat yang dinamakan seks. Ya. Yang kedua, manusia diberikan hasrat untuk berinteraksi berkeluarga. Ya, artinya berinteraksi berkeluarga. Yang artinya berpikir ingin punya keturunan. Punya keturunan. Ya. Fitrah ini diberikan Allah kepada manusia yang merupakan kelebihan manusia.
Lalu Islam mengatur semua komponennya. Semua komponennya. Mengatur semua perangkat bagaimana lurusnya fitrah ini. Lurusnya fitrah ini. Bagaimana? Islam mengajari manusia tidak boleh melampiaskan syahwatnya kecuali dengan pernikahan. Jadi tidak boleh melampiaskan syahwatnya kecuali dengan pernikahan. Ya. Kemudian fitrah salimah itu laki-laki dengan perempuan tidak boleh laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Karena itu akan merusak tatanan kehidupan manusia. Jadi Islam umpamanya mengharamkan 3 hal. Seks liberal, seks bebas, seks sesama jenis. Ya. Dilarang dalam Islam. Baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, lesbi atau homo namanya. Dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu keluar dari fitrah manusia dan akan merusak ekosistem manusia. Akan perzinahan merusak sistem kemanusiaan. Atau yang dinamakan LGBT, merusak sistem kemanusiaan. Merusak tatanan kehidupan manusia. Maka dilarang, tidak boleh. Kemudian diatur hubungan, mulai dari kita mengajarkan perempuan dari nama yang berbeda gitu ya. Dipisahkan tempat tidurnya. Dipisahkan cara bermainnya. Apa sih main perempuan, apa sih main laki-laki, dibedakan. Untuk apa? Untuk menjaga fitrah itu agar salim. Ya. Fitrah. Itu yang dinamakan seksnya, manusia. Diatur dalam pembelajaran. Ya. Kemudian berikutnya adalah fitrah bakat. Fitrah bakat. Dan di dalamnya termasuk fitrah kepemimpinan. Fitrah bakat ini adalah bahwa manusia memiliki bakat-bakat yang berbeda. Ya, bakat ini berkaitan dengan skill. Dan perlu diketahui bakat manusia itu banyak. Tidak bisa kita batasi bakat itu. Jadi bakat itu tidak bisa kita batasi. Bakat itu banyak. Ya, dalam diri manusia. Ada bakat berkaitan dengan skill. Contoh, ya, kalau dalam hidup nyata, ada orang yang sukses dengan kakinya. Orang main bola umpamanya. Ada yang sukses dengan tangannya, menggambar, arsitektur, pebulu tangkis, petenis, tenis lapangan, tenis meja, miliaran dengan tangannya gitu. Bakatnya berbeda. Ada yang bakat jadi petani, ada yang bakat jadi peternak. Manusia diberikan bakat berbeda. Untuk sampai dalam istilah pendidikan atau 4 pilar pendidikan UNESCO dikatakan learning to do, learning to be, learning to know, learning to do, learning to be. Belajar untuk tahu, belajar untuk bisa melakukan, dan yang ketiga adalah belajar untuk menjadi diri pribadi sampai kepada nilai bakat yang menjadi ciri khas dia. Karena mungkin ada orang yang sekolah lama tapi tidak sesuai dengan bakatnya, tidak jadi sesuai dengan kuliahannya. Ternyata dia sukses di sisi lain. Oh, bakatnya di situ. Tidak sedikit seperti itu ya orang. Ada yang udah dari kecil sekolah sampai dapat ijazah kedokteran.
tapi bukan passionnya dia di situ, nggak punya karakter jadi dokter. Akhirnya apa? Jadi pedagang. Bahkan ada yang dokter S1 jadi pelawak. Kenapa? Memang dari kecilnya saya passionnya pelawak gitu. Ya, ini dalam contoh hidup ya. Jadi bakat ini ada dan orang tua wajib untuk mengarahkan, mendeteksi bakat itu. Dari mana? Kegiatan-kegiatan, seminar-seminar dan sebagainya. Nah, terakhir sebagai penutup 2 poin. Yang pertama sebagai penutupnya, mungkin para bapak tahu ada minat, ada bakat, ada kemampuan. Jadi ada minat, ada bakat, ada kemampuan. Apa bedanya bakat dengan minat? Kalau bakat adalah bawaan asli yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang, orang punya bakat ini. Kemudian pendidik melihat kepada bakat itu dan mengembangkannya. Kalau minat sifatnya irtijal. Irtijal itu seketika minat itu timbul. Terkadang minat itu bukan karena belajar. Walaupun tentunya dengan belajar akan timbul minat. Orang tiba-tiba datang ke satu daerah, ada orang sukses nanam lele. Ditanya, berapa? Oh pokoknya saya sekian ton katanya. Kemana dijual ke ini? Berapa penghasilannya? Segini. Ada minat untuk jadi peternak lele. Gitu. Ada seseorang datang, umpamanya, datang ke Kawalu yang sukses dalam konveksi bordel. Maju, lihat mobilnya mewah, rumahnya, pekerjaan sekian. Aduh, kayaknya saya minat nih jadi membuat konveksi karena melihat ya fakta di lapangan. Nah, oleh sebab itu tidak selamanya minat dengan bakat selaras. Ada orang punya bakat tapi tidak minat, tidak jadi juga gitu. Nah, kalau selaras antara kekuatan bakat dengan kekuatan minat, maka biasanya sukses orang dalam bakatnya itu. Nah, oleh sebab itu membangkitkan minat, kemudian membangkitkan bakat adalah dengan nilai pendidikan. Kalau kemampuan pertama bisa diasah. Jadi kalau sekarang orang, contohnya tadi, kemampuan menghafal, cuma 3 ayat nih, bisa diasah menjadi 1 halaman. Bakat orang bisa melakukan ini, contoh bakat apa? Orang jadi mekanik. Dia akan bertambah ketika dia belajar lagi kemampuannya. Nah, itu adalah antar minat bakat. Nah, kemudian sebagai penutupnya, apa yang harus kita tahu tentang fitrah yang tadi disebutkan 8 dan kekhususan fitrah manusia? Maka para ulama mengatakan fitrah dan bakat manusia itu, atau yang dinamakan fitrah secara umum manusia, itu dipahami dengan beberapa komponen. 1, fitrah manusia itu samiyah. Jadi fitrah manusia itu adalah fitrah yang tinggi, mulia, fitrah itu. Kemudian kedua, sabiqoh ala tarbiyah. Fitrah itu sebelum pendidikannya. Dalam arti fitrah udah ada, pendidikan berfungsi menjaga dan mengembangkan fitrah itu. Yang ketiga, fitrah itu sabita. Fitrah itu tetap. Maksudnya gini, kalau ada orang yang menyimpang, contoh, ada orang yang menyimpang fitrahnya, jadi pencuri umpamanya, atau tadi berzina, atau melakukan sesuatu yang zalim,
pasti dalam hatinya tetap ada fitrah itu. Mengatakan berzina ini jelek, mencuri ini apa? Jelek. Minum khamr ini apa? Jelek. Sehingga memang dalam manusia itu ada pintu-pintu untuk bertaubat. Karena fitrah aslinya masih ada. Jadi tidak berarti hilang. Firaun laknatullah yang mungkin kekafirannya begitu dahsyat, kedolimannya begitu dahsyat, tapi sampai satu titik dikatakan dalam Al-Quran, wastaiqonatha anfusuhum dulman wa uluwa, dia mengproklamirkan ketika sakaratul maut dan tidak diterima kata-kata iman. Kenapa? Karena fitrahnya itu tidak berarti hilang. Fitrah imannya itu. Dalam arti kecenderungan, bukan berarti adanya. Dalam arti beriman, bukan. Tapi kecondongan untuk beriman itu telah tetap ada. Mailnya itu ada. Sabita. Kemudian berikutnya namiyah, berkembang. Jadi fitrah itu qabul litagoyur. Fitrah itu menerima untuk berubah, menerima untuk berubah. Nah, perubahan ini tergantung yang mengkontaminasinya. Kalau fitrah itu diderek dengan keburukan, maka akan jadi buruk. Tapi ketika fitrah ini dengan pendidikan yang baik, maka dia akan berkembang dengan baik dan sampai kepada jati diri manusia yang sempurna. Kemudian berikutnya yang terakhir, jami'ah. Fitrah ini terintegritas, menyeluruh. Dalam arti tadi menyatu gitu ya. Dalam arti tadi fitrah belajar dengan fitrah iman. Jadi iman ini dengan belajar bertambah kan itu. Jadi tidak terpisah dari 8 fitrah yang tadi, tetapi mencakup dan menyatu satu dengan yang lainnya. Maka pendidikan yang benar itu pendidikan yang holistik. Yaitu pendidikan yang mencakup dan terintegrasi gitu. Yang tadi dikatakan berkaitan pendidikan jasmani, fisik, pendidikan emosional, pendidikan intelektual harus menyatu. Yang apabila tidak stabil, yang apabila tidak terintegrasi, maka kemungkinan adanya kholal. Kholal itu terjadinya bagian sedikit kerusakan dalam diri apa? Manusia. Ya bahkan terjadinya kerusakan di negara ini, banyaknya koruptor, banyaknya kolusi, banyaknya orang riswah dan sebagainya, itu tidak stabilnya antara intelektual, ya, antara emosional, moral, dan berkaitan dengan skill manusia itu apa? Sendiri. Karena orang yang intelek tidak punya emosional yang baik, itu awal dari kerusakan dan akan melakukan banyak apa? Kerusakan. Nah, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan pendidikan Islam yang dikatakan pendidikan Islam berbasis fitrah. Jadi pendidikan Islam berbasis fitrah dan setiap perkara yang tadi harus dipelajari dengan seksama satu persatu sebenarnya ya. Dibahasnya itu satu fitrah iman, gimana caranya, mengembangkannya gimana, solusi ketika ada penyimpangan seperti apa, itu memang udah dibahas oleh para ahli. Tetapi kita baru menjelaskan secara global saja. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan satu dua dipersilahkan untuk para jamaah bertanya. Assalamualaikum. Iya, betul. Bolehkah bila kita kepada anak menekankan untuk pendidikan itu akhiratnya aja Ustadz. Jadi dunianya belakangan gitu.
Karena mengingat ada pepatah kalau nggak salah Ustaz. Jadi bila kita mengejar akhirat maka dunia akan kita dapat gitu. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tidak bisa dibenarkan istilah pendidikan bahasa kalau akhirat dikejar maka dunia akan dapat. Ya, sebenarnya dalam bentuk nyata tidak demikian manusia itu gitu ya. Manusia belajar ya harus terintegritas sebenarnya itu ya. Contoh, ya belajar baca Quran harus belajar pakai baju kan ya. Belajar makan yang benar, belajar mencuci, belajar nyapu. Jadi sebenarnya hidup ini nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Dalam hidup ini gitu. Dalam hidup ini. Belajar agama harus bisa baca, ya, baca tulis, bisa menghitung. Karena orang tidak bisa menghitung, tidak bisa ngitung sholat kan itu ya. Berapa rakaat sholat. Kalau antum ingin mengeluarkan zakat pakai hitungan. Jadi sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi hidup ini harus terintegrasi sebenarnya. Ya, harus apa? Terintegrasi. Tetapi kalau dikatakan fikul auliyat lebih didahulukan gitu. Ya, karena dalam hidup ini ada kompetensi dasar gitu. Jadi artinya ada kompetensi dasar itu kompetensi yang dasar bagi manusia gitu. Bagi manusia. Dan para sahabat secara natural berirama gitu hidup ini. Tidak berarti orang belajar agama kemudian nanti belajar dunia, enggak juga gitu. Karena kalau orang belajar dunia setelah dia udah dewasa sulit juga gitu ya. Sulit juga. Jadi pendidikan ini ya diinstal anak itu dengan berkembangnya, berkembang dalam semua apa? Dimensi kehidupan, dimensi kehidupan. Ya. Jadi tidak dipotong-potong gitu ya. Seperti kita belajar akhlak sebelum ilmu. Kan tidak berarti kita belajar sabar kemudian ilmunya nanti kan enggak juga. Antum kan harus bisa wudhu sejak kecil, harus bisa sholat sejak kecil. Tidak berarti belajar akhlak sebelum belajar sholat kan itu ya. Tapi yang dimaksud kalau kita belajar pakai akhlak gitu kan itu. Dengan struktur akhlak, dengan niat yang ikhlas, dengan semangat, kan itu akhlak gitu. Tidak berarti mencari belajar akhlak kemudian ilmunya nanti. Kan tidak begitu. Belajar tauhid dulu sebelum yang lain, kan itu sama ya. Apa orang yang udah dewasa tidak belajar sifat sholat Nabi karena antum pingin belajar usulul salasah dulu? Enggak juga kan itu. Sebab itu adalah komponen yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana menyikapi anak-anak yang kami orang tua sedang menjaga fitrahnya ya Ustaz ya, terutama misalnya muncul keinginan anaknya lagi masa puber Ustaz. Iya. Jadi lihat tayangan pergaulan di luar sana yang mungkin secara fitrahnya tadi ada yang poin seksual ya Ustadz ya, iya. Mencintai gitu. Sementara dari kita berusaha menjaga, membatasi gitu. Nah mereka sampai punya istilah untuk kita orang tua yang strict parent istilahnya gitu zaman sekarang Ustadz. Iya. Gimana itu Ustadz? Ya iya. Antara kita menjaga fitrah aslinya dengan mengarahkan tahapannya gitu ya. Dan mengarahkan penggunaannya. Karena kita kan ada 3. Menjaga fitrah aslinya, mengarahkan penggunaannya gitu kan ya. Gitu kan. Kemudian mengarahkan tahapannya gitu. Yang dimaksud mengarahkan tentang fitrah aslinya, tidak boleh anak itu melihat wanita cantik, antum katakan, ya kayaknya Ahwat itu cantik,
Antum bilang, katakan alhamdulillah anak saya masih senang perempuan, kan itu ya. Karena fitrahnya terjaga kan itu. Kemudian antum lewat dengan anak bawa perempuan, ya ganteng banget ya. Kita katakan alhamdulillah kamu masih senang ke laki-laki. Jaga itu fitrahnya. Dan kita tidak boleh kaget dengan anak mengatakan itu. Bahkan kita harus bahagia ya kalau dari sisi itunya. Tapi kita arahkan, iya kamu pasti menikah tapi bukan sekarang gitu ya. Diarahkan ya, kamu tundukkan pandangan dan sebagainya itu. Ya kan begitu. Artinya diarahkan ya. Diarahkan. Jadi bukan berarti jadi seks liberal, gitu, seks bebas kan itu. Mengarahkan. Ya. Para ulama terdahulu juga ada yang mengungkapkan dalam bentuk syair ke cinta gitu. Ya para ulama dulu ada yang menggambarkan syair dalam bentuk cinta, menunjukkan bahwa cinta itu natural. Ya. Bahkan kalau satu ketika anak kita bikin surat mengungkapkan cintaan kepada si Fulana lawan jenis, kita tidak boleh terlalu panik gitu. Kita katakan, "Oh, Masya Allah, kamu senang sama dia gitu." Iya. Kita katakan, tapi bukan sekarang ya. Kalau kamu ingin mengungkapkan cinta, nggak usah pakai surat. Ayo sama bapak ke sana yuk sekarang gitu. Ke ibunya gitu atau ke bapaknya. Dia mengatakan, ya aku belum siap hari ini. Ya kalau belum siap jangan diungkapkan sekarang, nanti aja gitu. Contoh lah gitu, pendekatan kita dengan anak. Ya, anak suaranya tiba-tiba berubah gitu. Anak tiba-tiba umpamanya tadi ya dalam teori perkembangan ngebantah ke kita nggak usah panik sebenarnya gitu. Ketika kita ngomong satu, anak kita udah tiga kan ya, terutama akhwat itu ya. Dibilang, cek, anak kita nggak usah panik kita, santai aja. Oh anak lagi seneng ya, kita bantah. Ya pegang punggungnya gitu. Setelah dia ngomong 3 kali, kita ngomong sekali, tenang aja. Walaupun ibu-ibu rata-rata panik gitu. Ibu-ibu rata-rata panik, tapi kalau saya tidak merasa panik. Kalau saya kelas 3 SMP itu lagi asik gitu ya, ngebantah gitu. Kan orang itu depend dengan kata-kata itu juga merupakan fitrah baik bagi setiap orang untuk bisa berdiskusi gitu ya, bisa mempertahankan pendapatnya gitu. Cuma mungkin kita ya itu tertujunya satu gitu. Padahal anak ini punya perkembangan tadi gitu, yang harus dihormati oleh kita. Yang sulit itu kan mendereknya ya. Yang sulit itu menderek itu meluruskannya gitu kan, meluruskan. Coba aja antum, ingat gak antum ketika kita dulu, pernah gak antum merasakan cinta sama si Fulana gitu? Apalagi masa-masa antum SMA zaman dulu ya. Tapi kenapa antum ke anak itu tidak dihormati itu gitu? Padahal kita juga pernah melewati itu ya. Pernah melewati itu. Ya. Ya bukan sama sekali di-cut gitu. Nggak bisa. Contoh HP. Sebenarnya HP ini antara anugerah dengan bencana kan gitu ya. Yang jadi masalah, saya tidak akan pernah atau tidak pernah mengatakan, menurut penelitian saya tidak ada salah satu kebijaksanaan bahwa anak tidak boleh pegang HP. Yang saya paham berdasarkan pengalaman dan kasus-kasus yang ada di lapangan, kesalahan orang tua itu pingin anaknya tidak nangis, dikasih HP. Satu, itu yang salahnya. Satu, karena antum itu tidak siap kalau anak itu nangis, itu aja. Yang kedua, antum tidak punya pijakan untuk memberi HP. HP kan kalau punya pijakan, nah 5 menit ya. Setelah 5 menit diambil, karena anak perlu terjaga matanya, terjaga fisiknya. 5 menit diambil, bukan dibiarkan. Kemudian memang agak sulit. HP-nya jangan selalu gratis. YouTube-nya ya jangan yang gratis itu. Kalau YouTube-nya yang gratis, walaupun Ustadz Abu Qatadah yang diklik, sebelum Ustadz Abu Qatadah muncul, udah muncul dulu judi online, pinjol gitu ya, mesti gambar yang lain. Kalau programnya apa? Gratis. Tapi kalau YouTube-nya per bayar,
Ya mungkin yang nggak tahu punya saya berbayar atau enggak, kayaknya berbayar. Makanya Ustadz harus didukungnya dengan finansial. Agar YouTube punya Ustadz itu adalah berbayar, antum harus mau bayarinnya gitu. Kan supaya ketika dibuka sama antum tidak ada yang lain. Kalau YouTube Ustadz Abu Qatadah itu berbayar gitu, YouTube-nya. Kalau gratis dibayar sama siapa? Sama iklan kan gitu. Sama iklan. Ya, jadi problemnya banyak gitu kita itu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, bisa nggak antum jadi bapak yang bijaksana gitu? Jadi bapak yang bijaksana itu, kalau kata orang lain itu tidak seperti pemadam kebakaran gitu. Antum bertindak kepada anak tentang seks tadi, nggak pernah mengajarkan ke anak seks gitu. Tapi ketika anak itu dianggap keliru, yang paling gampang kita marahi anak. Kan itu ya. Nggak pernah dari kecil umpamanya diajarkan, kamu perempuan, ini mainnya. Diderek dari yuk beli boneka, yuk beli tempat masak gitu ya. Laki-laki apa? Belinya mobil, belinya tembak-tembakan. Pernah nggak gitu sengaja kita beli permainan yang di situ menderek tentang karakter gitu? Ya. Contoh, anak-anak kita diajarin kecil, anak ahwat ya, ayo kamu nyuci, ayo kamu nyetrika, ayo kamu yuk masak. Pernah nggak? Tapi kalau anak itu udah besar, agak besar, tiba-tiba tomboy gitu, disitulah kita marah gitu. Nah itu bapak yang tidak bijak gitu. Karena kita marah ketika kita melihat anak apa? Salah saja gitu. Tapi prosesnya kita tidak pernah pikirkan gitu. Ya. Makanya belajar tentang pendidikan itu penting hari ini ya, untuk bapak-bapak ikut parenting gitu. Ya kalau antum hanya belajar akidah, akan ditanya juga nanti ngajarin akidah ke anak seperti apa. Ya, antum udah ngaji nih akidah, tapi mentransfer ke anak seperti apa? Mengajari anak tentang akidah gimana? Bahkan saya juga mempelajari ya, dan kadang introspeksi. Saya punya anak 9, 7 perempuan, 2 anak laki-laki. Unik. Coba aja, ini poin terakhirnya. Anak antum kalau di pesantren katanya mudah dibangunkan sama mudaris. Tapi kalau di rumah kerlibur gening hesenya budak tehnya dibangunkan. Kalau saya tidak pernah menggerutu gitu. Saya katakan gini, nikmat banget ya punya anak ini. Kenapa? Tiap subuh dibukakan karpet jalan ke surga. Kan apa sulitnya sih antum timbetnya lo gitu? Saya dibukakan karpet jalan ke surga. Karpet merah ke surga apa? Ternyata saya harus membangunkan anak-anak saya, dan saya dapat pahala dari semua. Anak 9 saya dapat pahala. Bangunkan satu persatu, dapat pahala setiap hari. Jadi apa sulitnya tuh? Kenapa kita harus bicara, oh pesantren itu hanya bisa ngedidik ketika anaknya di pesantren. Tapi kalau udah tuh, kenapa? Karena antum juga diuji untuk mendidik anak ya. Mendidik anak. Kalau saya merasakan nikmat aja membangunkan. Harus memperciki anak itu, matanya diperciki, santai aja. Santai. Enggak usah ngomel juga gitu. Karena mendidik anak itu satu kenikmatan. Satu kenikmatan. Yang satu seninya ini, yang satu seninya ini. Ya saya merasakan. Yang satu kalau udah berkurang kiriman, pinter gitu. SMS itu. Kayaknya udah mendekati akhir bulan katanya gitu. Ada yang gitu. Yang satu langsung telepon, ya. Ini. Oh iya, saya kenalin satu persatu begitu. Yang satu diam walaupun udah habis. Nanti kakaknya yang dibilang tuh ya katanya si Anu
Iya, udah habis tapi malu mau ngomong. Oh gitu. Jadi indah semuanya. Dirasakan perbedaannya satu dengan yang lainnya. Enjoy, John. Nah, maka kalau antum enjoy mendidik anak, insya Allah pahalanya besar. Dan yang kedua, tidak akan cepat tua gitu. Ya, tidak akan cepat tua, ya tidak stroke nanti gitu ya. Sebab salah satu stroke itu beban pikiran ya, beban pikiran. Antum santai aja, santai. Tapi bukan lalai santai itu. Santai dalam arti enjoy gitu ya, enjoy. Kita menghadapi anak satu persatu. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.